pada hari kiamat seluruh manusia dan seluruh jin akan mendengar kalam Allah pada saat mereka dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghisab mereka dalam waktu yang sangat singkat karena sifat kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم الشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-22. Kita masih membahas tentang sifat kalam. Sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan salah satu sifat ma'ani yang disebutkan di dalam bait nazam ke-29 dari kitab Matan Jauhara At-Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Hayatuhu kadzal kalamu sam'u thumma al-basar bidhi atana sam'u. Sifat kalam disebutkan di dalam bait nazam ke-29 ini setelah sifat hayat, al-hayah. Selasa yang lalu kita telah membahas beberapa poin penting tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang sifat kalam. Pada Selasa yang lalu kita telah menyampaikan beberapa dalil mengenai sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dalil dari hadis, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman wala hijabun yahjubuhu. Ini sudah kita terangkan pada minggu yang lalu. Oleh karena itu wajib kita yakini
hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah memiliki sifat kalam yang azali abadi, memiliki sifat kalam yang tidak bermula dan tidak berkesudahan, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Kalamnya bukanlah makhluk, kalamnya bukanlah bahasa yang memiliki permulaan. Bahasa itu kan memiliki permulaan. Bukanlah rangkaian huruf yang juga memiliki permulaan. Bukanlah suara yang juga memiliki permulaan. Kalam Allah Subhanahu wa taala adalah sifatun min sifati dzatihi al-wajibati lahu subhanah. Satu dari sifat-sifat zatnya yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain tidak bisa dibayangkan, maka sifat kalam ini juga tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain tidak bermula dan tidak berkesudahan, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki penghabisan, begitu juga sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh menyifati sifat kalam dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana sifat Allah yang lain juga tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ketika para ulama menjelaskan bahwa kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak merupakan rangkaian huruf yang bersusulan satu sama lain, bukan huruf yang disela-selai dengan diam, bukan rangkaian huruf yang disela-selai dengan diam, tidak seperti pembicaraan kita, satu kalimat kemudian dijeda dengan diam, berlanjut dengan kalimat yang lain, ada jeda diam. Kalam Allah tidak seperti itu. Ketika para ulama menjelaskan secara rinci seperti yang kami sebutkan tadi, ini adalah dalam rangka upaya para ulama di dalam mengedukasi umat Islam, di dalam memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada umat Islam bahwa sifat kalam Allah sungguh-sungguh tidak sama dengan sifat kalam makhluk. Jadi ketika disampaikan kalam Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, kalam Allah tidak serupa dengan perkataan makhluk, mungkin orang masih, sebagian orang awam itu masih bertanya-tanya bagaimana. Makanya kemudian para ulama menjelaskan secara rinci, kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak memiliki permulaan, tidak memiliki akhir, tidak disela-selai dengan diam, bukanlah berupa rangkaian kalimat yang bersusulan satu sama lain, ada ta'aqub, ya, ada taqattu' dan seterusnya. Itu semuanya adalah dalam rangka menjelaskan kepada kita semuanya secara gamblang, secara terang benderang bahwa sifat kalamnya betul-betul tidak bisa dibayangkan, tidak menyerupai apapun, tidak serupa dengan pembicaraan makhluk, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain juga tidak bisa dibayangkan dan tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Nah, sifat Allah, sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama ahli sunnati wal jamaah, la yata'addad, tidak berbilang, tidak berbilang, tidak berjumlah, ya, tidak seperti kalam kita yang bisa dijumlah. La yatajazza, tidak terbagi. Sifat kalam Allah tidak terbagi. Kalau kalam kita kan terbagi, ya, kita menyampaikan kalimat, kemudian setelah itu kalimat ini terbagi menjadi beberapa kata, kata terdiri dari beberapa huruf. Kalam kita yata'addad, kalam kita berbilang, terbilang, berjumlah. Kalam Allah la yata'addad, tidak berbilang. Kalam kita terbagi, kalam Allah tidak terbagi. Kalam Allah itu wahid, kalam Allah satu, sama dengan sebagaimana sifat Allah yang lain juga satu. Allah Subhanahu wa ta'ala
bersifat dengan sifat qudrah yang satu. Dengan sifat qudrah yang satu ini dia mengadakan seluruh makhluk. Mengadakan seluruh makhluk, menciptakan seluruh makhluk. Sifat iradahnya juga esa satu, dan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang memiliki sifat-sifat tertentu, tidak dengan sifat-sifat yang lain, menjadikan seseorang hidup di zaman tertentu, tidak hidup di zaman yang lain. Kemudian ilmu Allah juga satu, wahid, dengan ilmunya yang satu dia mengetahui segala sesuatu. Nah, sifat kalam Allah itu juga satu, tidak berjumlah, tidak berbilang, tidak terdiri dari beberapa kalimat, tidak terbagi menjadi beberapa kalimat, beberapa kata, beberapa huruf. Intinya apa? Tidak bisa dibayangkan. Kalam Allah tidak bisa dibayangkan, bukan berupa huruf, karena huruf itu memiliki permulaan. Tidak berupa suara, karena suara juga memiliki permulaan. Tidak berupa bahasa, karena bahasa juga memiliki permulaan. Sebagaimana kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyifati zatnya dengan firman-Nya huwal awwal, hanya dia yang tidak memiliki permulaan. Zat Allah tidak bermula. Zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, sifat-sifatnya juga tidak bermula. Nah, oleh karena itu sifat kalam adalah sifat yang tidak bermula dan tidak berakhir. Sifat kalam adalah sifat yang satu, syamil lil amr. Jadi sifat Allah, sifat kalam Allah ya, itu wahidun syamilun lil amr, mencakup al-amr, perintah, wan nahi, larangan, wal khabar, memberikan kabar, wal istikhbar, menanyai. Ya, nanti akan di akhirat kita semuanya manusia dan juga jin akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang kita yakini, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan selama hidup di dunia. Dan Allah selesai di dalam menanyai kita, di dalam menghisab kita, memintai pertanggungjawaban kepada kita, itu dalam waktu yang sangat singkat. Wa huwa asra'ul hasibin, dia adalah penghisab yang paling cepat, dia adalah peminta pertanggungjawaban kepada manusia dan jin yang paling cepat, karena sifat kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan ini sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Jadi kalam Allah kalam yang satu, mencakup perintah, larangan, khobar, istikhbar, pertanyaan, wal wa'ad, wal wa'id, ya, juga mencakup janji, mencakup ancaman. Sebagian ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa al-amr wal nahi wal wa'ad wal wa'id wal khabar wal istikhbar, perintah, larangan, janji, ancaman, khobar, kemudian menanyai, ya, ini semuanya adalah awsafun lihadzal kalamil wahid. Ini semuanya adalah sifat-sifat bagi kalam Allah yang satu. Tetapi sebagian ulama yang lain, sebagian ulama ahli sunnah yang lain menyatakan bahwa seperti pendapat yang pertama tadi, kalam Allah satu dan mencakup al-amr wan nahi dan seterusnya. Kemudian i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, aqidah yang dipegang teguh oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dan juga seluruh golongan ahli sunnati wal jamaah, bahwa tidak ada satupun di antara makhluk yang mengetahui hakikat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mengetahui hakikat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu saya telah menjelaskan bahwa di dunia yang pernah mendengar kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf itu tiga. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mendengar kalam Allah berkali-kali. Nabi Musa mendengar kalam Allah satu kali ketika berada di atas bukit Tur Saina di Mesir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah satu kali ketika beliau dimi'rajkan ke atas Sidratul Muntaha. Nah, berkali-kali, satu kali,
bagi Nabi Musa, 1 kali bagi Nabi Muhammad. Ini kembalinya hitungan berkali-kali dan 1 kali, ini kembalinya ke makhluk. Tidak disifatkan kepada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat kalam Allah satu, tidak bermula dan tidak berakhir dan tidak bisa dibayangkan. Sampai Nabi Muhammad sekalipun, Nabi Musa sekalipun, malaikat Jibril sekalipun tidak mengetahui hakikat kalam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk memahamkan kepada mereka kalamnya yang tidak bisa dibayangkan dan tidak diketahui hakikatnya kepada 3 orang ini di dunia. Dan nanti di akhirat, pada hari kiamat, seluruh manusia dan seluruh jin akan mendengar kalam Allah pada saat mereka dihisab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghisab mereka dalam waktu yang sangat singkat, karena sifat kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Seandainya kalam Allah berupa suara, bahasa dan huruf, maka Allah akan membutuhkan waktu ratusan ribu tahun di dalam menghisab seluruh manusia dan jin. Berapa jumlah manusia? Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Berapa miliar atau bahkan berapa triliun manusia? Kita saat ini, usia kita adalah antara 60 sampai 70 tahun rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi umat-umat terdahulu ada di antara mereka yang usianya sampai 1000 tahun, 2000 tahun. Disebutkan Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain, seorang raja yang kekuasaannya meliputi bagian barat dan timur, itu hidup selama 2000 tahun. Dzulqarnain, ya, As-Sa'ab Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain yang berhasil memenjarakan kaum Ya'juj dan Ma'juj di suatu pulau di atas muka bumi ini dengan benteng yang kuat. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain ini sampai nanti ketika menjelang hari kiamat, dan keluarnya mereka merupakan pertanda, salah satu tanda dari 10 tanda besar semakin dekatnya hari kiamat. Dzulqarnain yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj usianya sampai 2000 tahun. Seandainya kalam Allah Subhanahu wa taala berupa suara, bahasa dan huruf, di dalam menghisab Dzulqarnain saja butuh waktu lama. Belum lagi Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah dari bangsa manusia. Tetapi jumlah mereka 100 kali lipat jumlah manusia. Dalam riwayat yang lain 1000 kali lipat jumlah manusia biasa selain mereka. Mereka juga manusia, mereka juga anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, tetapi mereka semuanya kafir kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang muslim. Tidak ada satupun di antara mereka yang muslim. Dan perempuan di antara mereka tidak mati kecuali setelah melahirkan 1000 anak. Perempuan di antara kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati kecuali setelah mereka melahirkan 1000 anak. Sebagaimana hal itu diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan lain sebagainya. Di dalam menghisab Ya'juj dan Ma'juj saja, Allah Subhanahu wa taala seandainya kalamnya berupa suara, bahasa dan huruf, maka dia akan membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, miliaran tahun. Saking banyaknya kaum Ya'juj dan Ma'juj, ketika mereka muncul, ketika mereka keluar dari benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain menjelang hari kiamat, mereka keluar, kemudian mereka melewati laut Dijlah. Orang yang pertama minum, saking hausnya ketika itu minum dari laut Dijlah. Orang yang kedua juga minum dari air laut Dijlah. Kemudian orang yang terakhir yang melewati laut Dijlah, dia mengatakan, tadi di sini sepertinya ada air, sekarang kok sudah kering, kok sudah habis. Jadi air laut itu diminum oleh mereka, saking banyaknya mereka, sampai-sampai air lautan itu habis. Yang terakhir sudah tidak kebagian air laut Dijlah itu. Nah ini semuanya kafir. Semuanya adalah orang-orang yang kafir. Ini kapan-kapan akan kita ceritakan mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Kaum, ya, sekelompok kaum yang disebut dengan kaum Ya'juj wa Ma'juj.
Nah, oleh karena itu wajib kita yakini bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, dan bukan berupa huruf. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 orang, la yukallimuhumullahu, seakan-akan hadis ini secara harfiah memiliki makna bahwa ada 3 golongan yang tidak akan diperdengarkan kalam Allah kepada mereka. Padahal hadis sebelumnya yang juga sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menegaskan bahwa seluruh manusia, seluruh jin, Allah akan memperdengarkan kalamnya kepada mereka, dan mereka memahami dari kalam Allah itu pada hari kiamat mengenai pertanyaan apa yang mereka yakini selama hidup di dunia, apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia, apa yang mereka katakan selama hidup di dunia. Sementara hadis ini secara harfiah, secara zahir, seakan-akan menyatakan bahwa ada 3 golongan yang tidak akan mendengar kalam Allah pada hari kiamat. Nah, para ulama mentakwil hadis ini, ya, bukan berarti semua manusia akan mendengar kalam Allah pada hari kiamat kecuali 3 orang ini, tidak. Ya, para ulama menegaskan bahwa seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh jin tanpa terkecuali, semuanya akan mendengar kalam Allah pada hari kiamat pada saat mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perantara, tidak ada penerjemah antara Allah dengan mereka. Seluruh manusia, baik yang kafir maupun yang mukmin, seluruh jin, baik iblis maupun anak keturunannya yang semuanya adalah bangsa jin, baik jin-jin yang kafir maupun jin-jin yang muslim, semuanya akan mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memahami dari kalam Allah itu pertanyaan mengenai apa yang mereka niatkan selama hidup di dunia, apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan. Nah, hadis ini, hadis yang kedua yang saya baca tadi, ini ditakwil oleh para ulama, la yukallimuhum ay annahum la yafrahuna hina yasma'una kalam Allah kama yafrahul atqiya. Jadi Allah tidak memperdengarkan kalamnya dalam tanda kutip, ini dalam arti apa? Ketika mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak gembira, mereka tidak berbahagia, bahkan mereka merasa sedih. Kenapa? Karena mereka mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala mengenai pertanyaan tentang apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Karena mereka kafir, maka seluruh amal perbuatan mereka tidak ada nilainya, tidak ada nilai pahalanya, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mereka mendengar kalam Allah pada saat dihisab, mereka tidak senang, tidak bahagia. Mereka sedih, mereka sengsara. Nah, ini diungkapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi la yukallimuhum, ya, wala yanzuru ilaihim, artinya apa? Ay annahu la yukrimuhum bal yuhinuhum, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan mereka, tetapi Allah menghinakan mereka. Demikian kajian kita pada malam hari ini, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, dan bisa kita pahami semua. Masih ada lanjutan dari kajian sifat kalam ini, insyaallah kita lanjutkan pada hari Selasa depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.